Guys, kembali lagi dengan saya Widya di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang area kewanitaan kita ya, bagaimana cara merawat Miss V itu, gitu kan. Banyak wanita yang saat ini nih bingung dengan cara merawat Miss V-nya. Nah, padahal Miss V sendiri adalah bagian sensitif para wanita yang dimana setiap hari itu harus dirawat. Tetapi di sini banyak mitos-mitos yang mengatakan, oh pakai ini itu salah, pakai itu tuh salah gitu, harusnya seperti ini, harus seperti itu banyak sekali problem-problem kadang-kadang membuat kita sendiri itu kebingungan, ya kan. Kita memilih sabun atau kita memilih pembersih yang mana gitu kan, kita sendiri sebagai wanita pun bingung, saya sendiri pun juga sama gitu kan, karena saya banyak melihat ya dari di sisi lain gitu kan, saya melihat dari mungkin saya dari video gitu kan, dari YouTube, dari informasi yang lainnya, dari dokter juga, itu kadang-kadang saya sendiri juga bingung gitu, harusnya tuh pakai yang mana, kelembapannya apa, karena di dalam kita sendiri untuk bagian sensitif itu kita harus tahu pH-nya juga, karena kalau kita pakai sabun itu harus tahu pH-nya, karena pH yang di badan sama pH yang buat Miss V itu berbeda. Karena kemarin saya itu ada kesaksian salah satu temen gitu kan, dia itu kan ada sabun yang biasa dipakai untuk di muka. Nah, menurut dia gitu kan, ini bagus nih juga untuk di daerah sensitif gitu, di bagian Miss V kita. Akhirnya dipakailah terus-terusan, setiap hari dia pakai, dia gosok gitu, mungkin ya gosoknya juga nggak perlahan, akhirnya terjadilah iritasi gitu kan, terjadi iritasi yang sangat parah gitu kan, lecet gitu. Terus akhirnya dia bilang, terus gimana ya, ya udah bentiin aja, gak usah pakai itu, diemin, karena apa, di Miss V kita itu kan kita nggak boleh lembab gitu kan, apalagi kita habis buang air kecil gitu kan, itu harus benar-benar dibersihin. Setelah dibersihin kita benar-benar bersih, kelembapannya itu sudah nggak ada gitu kan, baru kita bisa pakai celana. Sometimes celana dalam kita pun harus benar kering, karena biasanya itu masih ada basah-basah sedikit, itu jadi lembab gitu. Kalau itu jadi lembab, itu mengakibatkan jadi iritasi gitu, iritasi, dan itu berbahaya juga, ngefek gitu kan, bisa adanya rasa bau segala macam, karena itu terjadi jamur gitu kan, dan itu nggak bagus untuk kesehatan kita sendiri gitu. Karena kalau untuk sabun Miss V sendiri itu pH yang kita perlukan adalah 3,5 sampai 4,5. Kalau sabun untuk badan itu pH-nya 5,5 sampai 6,5, itu biasanya mereka bikin sampai 7. Jadi kalau di bagian sensitif kita itu dikasih pH yang besar gitu kan, apalagi pH 7 gitu kayak sabun badan gitu, jadi akan terjadi sebuah sensitif gitu kan. Nah, itu terjadi infeksi, dan itu nggak bagus juga untuk kesehatan di Miss V kita. Jadi di sini saya juga akan memberikan kepada Anda yang dimana ini pH-nya sesuai dengan pH yang kita butuhkan. Nah, itu adalah sabun Mistasia ini. Ini adalah salah satu sabun batang yang dimana sabun ini memang khusus untuk daerah kewanitaan gitu ya, bisa membersihkan, mengesatkan, dan ini enak banget dipakai gitu kan, rasanya nyaman sepanjang hari. Anda bisa pakai setiap Anda buang air kecil atau waktu Anda mandi gitu kan, Anda pakai, ya udah keringin langsung pakai celana dalam. Jadi inilah cara kita merawat kewanitaan kita dengan menggunakan sabun Tasya ini, yang dimana pH-nya ini benar-benar pH yang untuk di daerah kewanitaan. Karena Anda harus ingat bahwa pH sabun itu sendiri, pH airnya itu memang harus yang sesuai dengan daerah sensitif kita. Jadi nggak sama sabun untuk kewanitaan dan sabun untuk muka atau badan, itu pH-nya beda ya. Buat Anda semuanya yang masih penasaran dengan sabun Tasya kewanitaan untuk menjaga area kewanitaan Anda yang sensitif, Anda bisa pakai sabun Tasya.